المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك فسبح فينا ونسألك صلاة يوم وقل يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وكلها أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Orang Bandung dari Cibiru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan memahami hadis yang ke-42 dari hadis Arba'in An-Nawawi yang bertema luasnya ampunan Allah Ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya bani Adam law balawat dhunubuka ala as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah.
hadis dari Imam At-Tirmizi hasan sahih. Nah ini hadis tapi kalau Allah Ta'ala berarti hadis qudsi. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar, sami'tu, aku telah mendengar dari Rasulullah. Bahwa Rasulullah bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak mempedulikannya. Maksudnya dosa-dosa yang mau sebesar apapun itu sudah dianggap ya, selama anak Adam itu datang berdoa berharap kepada Allah. Ini Allah yang bilang ya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya engkau aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula dengan ampunan. Masya Allah. Jadi ini memang betul-betul menunjukkan ampunan Allah itu sangat besar, ya, sangat luas. Ya. Tetapi sebagaimana kemarin Ahad subuh pernah saya sampaikan, poin pertama yang menyebabkan rusaknya kalbu seseorang adalah orang yang merasa Allah Maha Pengampun, udah nyantai aja, bikin dosa aja dulu. Nah, jadi walaupun dalam bab ini dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas pengampunannya, bukan berarti kita menyepelekan dosa. Bahkan dalam pembahasan minggu subuh kemarin, ya, orang yang hatinya bisa rusak kalbunya karena menganggap remeh dosa, ia beranggapan udah nanti aja tobat, udah tobat juga nanti Allah akan ampun. Ya, padahal dosa kalau terus-menerus dilakukan akan bertumpuk, dan yang menjadi permasalahan adalah kan kita nggak tahu kapan kita mati. Iya kalau sempat bertobat, kalau belum sempat udah mati. Baik. Jadi ini adalah hadis qudsi. Berarti hadis qudsi itu sebagaimana yang sering disampaikan oleh guru kita, redaksinya dari Allah, maknanya dari Allah, tapi disampaikan kepada Rasulullah dan diteruskan kepada para sahabat, yang mana hadis itu tidak masuk ke dalam ayat Al-Quran dan bukan berupa mukjizat. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama menunjukkan kemuliaan manusia, di mana Allah mengajak mereka bicara dengan firman-Nya, wahai anak Adam. Kalau bicara anak Adam berarti kan semua ya, semua. Mau kafir, mau muslim, mau ya pokoknya anak Adam ya. Asal mereka datang kepada Allah memohon ampunan, maka akan Allah ampuni. Tetapi di sini kita harus cerdas juga. Bagi yang muslim itu otomatis, karena apa? Karena tiketnya sudah punya, gitu ya. Membernya sudah ada sebagai orang muslim. Tapi kalau yang non muslim, dia membawa banyak dosa dan ingin mohon ampun kepada Allah, dia harus jadi member dulu. Membernya apa? Bersahadat. Nah, ketika dia sudah bersahadat, itulah syaratnya, baru dia akan diampuni. Bahkan bagi yang non muslim, begitu dia bersahadat, dosa-dosa selama waktu dia masih kafir itu hilang. Luar biasa ya. Bagaimana tidak dikatakan luas? Padahal
dosa yang paling besar yang paling tidak disukai Allah adalah syirik. Yang namanya orang kafir sebelum dia menjadi muslim berarti kan dia melakukan kesyirikan, ya, karena dia menyembah selain Allah. Tapi dia ampun oleh Allah ketika dia datang, ya, dengan memohon ampun. Nah, Allah berfirman, "Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh telah kami muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, jadi di sini pun Allah sendiri yang mengakui anak Adam itu lebih istimewa dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kata abna atau ibna atau bani yang berarti anak dan yang semisalnya apabila disandarkan kepada kabilah atau suku mencakup seluruhnya baik kaum pria maupun wanita. Jadi kalau anak Adam itu umum, ya. Baik. Kemudian siapa yang berdoa dan berharap kepada Allah, dia akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku ijabah apa yang dimintanya. Doa harus disertai dengan sikap optimis. Jadi kalau kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita akan diterima oleh Allah. Kan dalam hadis qudsi juga dikatakan Allah itu berfirman, "Aku tergantung prasangka dari hamba-Ku." Kalau sebagai hamba memohon doa tapi pesimis, aduh diterima apa enggak, apa tobat saya ini dosa saya, ya harus yakin, ya harus yakin bahwa tobat kita, permohonan maaf kita akan diterima. Karena apa ya? Mengatakan udah uni dari belakang. Ya kemarin juga seperti bahas. Fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Atau berdoa berdasarkan, nah, kalau isi doa itu boleh redaksinya sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Jadi tidak harus berdoa itu ya pakai patokan harus dari Al-Quran atau dari hadis Nabi, tetapi memang akan lebih baik kalau kita berdoa memohon satu perkara. Nah, di mana doa yang dimaksud itu ada contoh, ya, dari hadis Nabi ataupun di ayat Al-Quran, itu memang lebih bagus. Misalkan kita doa mohon agar diluaskan rezeki kita, gitu kan. Ya, kita mau bilang, ya Allah luaskan rezekiku, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah lancarkanlah perniagaanku, misalkan gitu. Nah itu ada contoh dari Nabi dalam hadis Nabi, ya. Lebih baik kita pakai yang ada contoh dari hadis Nabi. Allahumma rizqna rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa zakatan maghfurah wa tijaratan lan tabur. Itu kan ada contohnya. Baik. Menetapkan sifat-sifat peniadaan yang oleh para ulama disebut dengan sifat as-salbiyah berdasarkan hadis di atas, wala ubali, dan aku tidak mempedulikannya. Dan ini berkaitan dengan firman Allah yang tadi mengatakan, selama anak Adam datang memohon ampun kepadaku, aku gak peduli walaupun dosanya setinggi langit dan sedalam bumi, ya. Bahkan antara keduanya kita Allah gak peduli. Selama dia datang untuk memohon ampun, maka Allah akan ampunkan. Ya, seperti dikatakan, ya, tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun perlu
perlu diketahui maksud dari sifat peniadaan ini adalah menetapkan sempurnaan sifat kebalikannya. Ya, maksudnya bahwa Allah itu sempurna, sifat maha pengampunnya, sifat maha pemaafnya. Enggak ada zat lain, makhluk lain yang bisa sepemaaf Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam atau yang terakhir, Allah Taala mengampuni semua dosa sebanyak apapun berdasarkan, di sini dikatakan ya, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni engkau. Dan bahwasanya jika manusia meminta ampunan kepadanya dari dosa apapun dan seberat apapun, niscaya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yamlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi pertanyaannya, apakah istighfar itu hanya sekedar ucapan astagfirullah, ya Allah ampunilah aku memohon ampunan? Jawabnya tentu tidak, tetapi ia harus melakukan sebab-sebab yang mendatangkan ampunan. Jika tidak, maka doanya seperti istihza, memperolok-olok atau meledek. Nah, maksudnya begini, kita banyak dosa, kita memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahanku. Ya Allah, aku telah berbuat maksiat. Ya Allah, aku telah zalim. Ampunilah ya Allah. Ya, kan? Tapi udah habis nangis-nangis doa mohon ampun seperti itu, besoknya melakukan maksiat lagi. Itu namanya meledek Allah. Makanya dikatakan permohonan ampunan kita kepada Allah setelah kita berbuat zalim, berbuat kemaksiatan, harus diiringi dengan perbuatan dan sikap kita yang menunjukkan bahwa kita akan meninggalkan dosa-dosa yang kemarin telah kita perbuat. Jadi bukan habis maksiat, habis zalim, mohon ampun, diampuni dosanya, besok melakukan lagi, ya Pak, seperti itu. Kalau mau kayak gitu pindah aja ke agama sebelah. Habis buat dosa datang ke Romo, bayar sekian juta, diampuni dosanya. Surat pengampunan dosa. Oke. Baik ya, sedikit lagi. Syarat-syarat dalam taubat agar taubat diterima, pertama ikhlas. Ya, kita harus ikhlas. Namanya kita memohon ampunan, permintaan kepada Allah, ya harus ikhlas ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Dia. Jadi memohon ampun kita kepada Allah itu harus ikhlas, bukan karena dipaksa. Yang kedua, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi menyesal, kita sungguh menyesal telah melakukan itu. Dan artinya berjanji untuk tidak melakukan atau mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, mengakhiri kemaksiatan. Jadi yang pertama harus ikhlas, datang kepada Allah, mudah-mudahan bertaubat. Yang kedua, kita menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, tidak akan mengulangi lagi. Dan yang keempat, bertekad sekuat tenaga atau
dengan azam ya, untuk tidak mengulanginya. Kelima, bertaubat di saat pintu taubat masih terbuka. Artinya apa? Ketika kita masih mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kalau kita sudah sakratul maut, itu sudah tidak ada ya. Itu tobat sudah tertutup. Kamu sudah sakratul maut. Kalau diterima kan berdasarkan riwayat Fir'aun juga ketika dia mau sakratul maut katanya bertobat sama Allah ya. Sampai sama malaikat disumpel mulutnya pakai tanah. Jangan sampai dia sempat mengucapkan permohonan taubat, malaikat khawatir nanti Allah memaafkan. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Padahal Fir'aun dosanya sudah sedemikian besarnya ya. Dan kalau dalam ukuran ya hitung-hitungan itu udah nggak bisa diampuni gitu ya. Ya karena udah mengaku Tuhan, aku adalah Tuhan yang paling tinggi di dunia ini gitu. Masya Allah, sudah sedemikian jauh. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kalau ada kehilapan atau kesalahan, kalau itu datang dari diri sendiri, dari Al-Fakir sendiri. Kalau berisi kebenaran, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Taklim rutin ba'da sholat maghrib di Masjid At-Taqwa, perumahan Kota Bumi 2, Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah terlaksana. Dan kepada saudaraku semua yang melihat atau menonton ini, saya doakan semoga Allah berikan kebarokahan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan keselamatan sampai batin, serta Allah berikan kemudahan segala urusan di dunia wal akhirat. Dan semoga Allah berikan pula kesempatan untuk mendirikan ibadah haji dan umrah ke tanah Suci Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Untuk keistimewaan program mereka insyaallah akan dibacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihi biar. Udah biar di situ aja. Mau dipakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalib ilayal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayzi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa sirru qalakum awisharu bih innahu alimun bizatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir wallazi ja'alakum abdan wa zaluna famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhi nusyur a'amintum ma fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur am amintum ma fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir wa laqad kazzaba allazina min qablihim fa kayfa kana nakir awalam yaru ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbin ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu falajju fi utuwwin wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qul huwallazi dzarakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Qul huwallazi dzara'akum 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 fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirun mubin. Falamma ra'u zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man yar'u aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul war-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. 2 hari oleh-olehnya batuk. Mau obat nggak?